Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bersama-sama dalam merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini 1 September 2021. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Dan sekarang kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan dan juga membacanya. Berkati kami, supaya kami boleh mengerti, dan kami juga dapat melakukan dalam kehidupan kami. Hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyambut firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-23. Markus 7 ayat 9 sampai 23 di bawah judul perikop Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Ayat 9, Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu korban persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang, dijamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikian jauh firman Tuhan yang sudah kita baca, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan membahas dari judul perikop sudah terlihat dengan jelas ya, tentang perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kita melihat kalau latar belakang dari ayat 9 diawali dari suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Ini yang menjadi titik awal mengapa Tuhan Yesus bisa mengucapkan dari ayat 9 sampai ayat yang ke-23 tersebut. Bapak Ibu, beberapa suku di Indonesia sangat meninggikan yang namanya tradisi atau adat istiadat. Sehingga terkadang hal-hal yang berurusan dengan kerohanian atau berurusan dengan Tuhan pun bisa dikesampingkan atau diabaikan demi mengutamakan yang namanya adat istiadat. Tapi saya yakin dan percaya kita sebagai jemaat GKPA Penjernihan yang juga merupakan memegang teguh adat istiadat Batak, kita bukan berarti lebih mengutamakan adat istiadat itu. Adat istiadat bukanlah berarti kita harus menghindari. Kita juga mengikuti dan menjadi budaya kita sejak kita kecil dan sampai kita berada sampai saat ini. Tapi firman Tuhan haruslah yang menjadi yang utama ataupun landasan dari segala hal. Bahkan juga dalam berbicara tentang adat istiadat itu sendiri. Bapak Ibu, orang-orang Yahudi di sini sangat meninggikan tradisi, ya, sehingga yang terjadi menunjuk pada sekumpulan perintah dan ajaran tidak tertulis para rabi yang terkenal pada masa lalu
mengumpulkan ada 613 peraturan sebagai pedoman bagi setiap aspek kehidupan. Kalau kita lihat yang awalnya hukum Taurat hanya 10 ketika Musa naik ke Gunung Sinai bertemu dengan Tuhan. Tapi para penatua-penatua bahkan ahli-ahli Taurat membaginya atau memperluas yang tadinya hanya 10 sekarang menjadi 613. Ya, 613 perintah-perintah ataupun dijadikan sebagai adat istiadat atau hukum yang dipakai oleh kaum-kaum Yahudi dengan istilah misfot, yaitu 613 perintah. Di dalamnya terdapat dari 365 perintah yang merupakan perintah negatif atau hal-hal yang negatif supaya dihindari, dan juga ada 248 perintah yang merujuk kepada hal positif. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di sini ada hal yang menarik. Dari ayatnya yang ke sebelum, kita melihat bahwa para ahli Taurat dan orang Farisi melihat bahwa beberapa murid Tuhan Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Ya, makanya di sini dikatakan bahwa mereka mulai bertanya kepada Yesus di situ. Dia bertanya seperti ini, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan yang najis? Bapak Ibu, memang luar biasa ya para ahli Taurat dan juga kaum Farisi ini ya. Mereka ini terlalu terjebak, bisa saya katakan, terjebak dengan hal-hal yang teknis. Bahkan mereka lebih mengutamakan apa yang dilihat oleh orang, tapi mereka tidak mengutamakan apa yang dilihat oleh Tuhan. Maka dari itu, di sini Tuhan Yesus menjawabnya. Menjawab mereka dengan jawaban seperti ini. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Mereka terjebak dengan adat istiadat, tapi mereka melupakan perintah Tuhan, Bapak Ibu. Karena di sini dikatakan di ayat yang ke-9, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu. Musa berkata, hormatilah ayah dan ibumu. Siapa yang mengutuki ayah dan ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Mereka mengikuti perintah adat istiadat dengan cara apa? Mempersembahkan apa yang mereka punya kepada korban persembahan untuk Allah. Tapi mereka jadikan itu alasan supaya mereka tidak bisa menolong, mereka tidak bisa membantu, mereka tidak bisa membuktikan kasih mereka kepada orang tua mereka. Dengan alasan, aku sudah memberikan korban persembahan kepada Allah. Dan itu lebih penting. Nah, di sini letak kesalahannya. Mereka mengatasnamakan Tuhan untuk tidak menyatakan kasihnya kepada orang tua. Di situ adalah hal yang menjadi kesalahan mereka. Mereka mengesampingkan perintah Allah hanya dengan mengikuti adat istiadat, Bapak Ibu. Kemudian di situ dikatakan di ayatnya yang ke-13, dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Artinya sudah begitu banyak hal yang dilakukan oleh kaum Farisi dan juga ahli Taurat ini, mengesampingkan perintah Allah. Mereka terjebak dengan hal-hal yang teknis, hal-hal yang praktis, tapi mereka lupa prinsip dari apa yang mereka lakukan itu. Mereka tidak tahu apa yang menjadi dasar atas yang mereka perbuat, Bapak Ibu. Selanjutnya, di sini kita lihat di ayatnya yang ke-15. Di sini Tuhan Yesus berkata, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Bapak Ibu, inilah yang dimaksudkan dengan prinsip.
bukan hal-hal teknis ataupun praktis. Kaum Farisi ahli Taurat sengaja menegur itu di depan orang banyak. Karena orang banyak sudah tahu pastinya yang namanya adat istiadat. Karena dilihat murid Tuhan Yesus tidak membasuh tangan terlebih dahulu. Ketika masuk ke dalam mulutnya, maka otomatis makanan itu menjadi najis. Tapi Yesus berbeda. Tuhan Yesus mengatakan begini, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar itulah yang menajiskan. Sekali lagi, yang masuk itu nggak bisa menajiskan, justru yang keluarlah. Apa itu yang keluar? Kan dikatakan di sini dari ayat yang ke-21 sampai 23, baik itu pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, keserakan, kejahatan, dan seterusnya. Itulah yang timbul dari hati dan bisa menajiskan orang lain. Dan itu jauh lebih berbahaya. Bapak Ibu, inilah yang namanya prinsip. Berbeda dengan orang-orang ahli Taurat maupun juga orang kaum Farisi tadi, mereka terjebak dengan teknis. Bukan berarti kita tidak boleh melakukan hal teknis. Kita tetap melakukan itu, tapi jangan mengesampingkan hal-hal prinsip. Karena kita berurusan dengan Tuhan pastinya. Jadi, biarlah kita sebagai orang-orang percaya dalam kehidupan kita sehari-hari tidak mengesampingkan prinsip firman Allah itu dan mengutamakan adat istiadat atau perintah-perintah duniawi. Dan inilah yang Allah tidak mau di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Tuhan tahu kejahatan yang ada dalam hati seseorang, meskipun ditutupi dengan sikap atau perkataan baik. Seseorang bisa terlihat benar dari luar, tetapi hatinya belum tentu mengasihi Allah. Tradisi dan adat istiadat tidak salah seluruhnya, tetapi kebenaran Tuhan jauh melampaui tradisi dan adat istiadat manusia. Adat, istiadat, dan tradisi seharusnya kita dasarkan pada firman Allah. Allah ingin hati kita mendekat kepadanya. Dengan demikian hati kita akan terisi dengan hal-hal yang mengutamakan Tuhan. Jangan seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka ingin terlihat baik di depan orang. Ya Bapak Ibu, mereka ingin terlihat bahwa mereka ini memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Padahal tidak. Mereka berdoa di persimpangan jalan, mereka berpuasa 2 kali seminggu, mereka membasuh tangan mereka, bahkan dikatakan dalam ayatnya yang ke-3 dan ayat ke-4, mereka tidak akan makan kalau tidak membasuh tangan, mereka tidak akan makan kalau tidak terlebih dahulu membersihkan dirinya. Nah, ini adalah contoh-contoh hal-hal yang lebih mereka utamakan ketimbang mereka melakukan prinsip daripada firman Tuhan itu sendiri. Bukan berarti saya menyetujui untuk tidak melakukan protokol kebersihan, Bapak Ibu. Kita tetap menjalani aturan-aturan atau etika-etika dalam kehidupan kita. Tapi jangan kita jadikan ketika kita sudah menjalani itu, kita jadi tidak melakukan firman Allah. Itu yang salah di mata Tuhan, Bapak Ibu. Dan mereka justru mau berusaha menyalahkan Tuhan. Itulah yang salahnya di sini. Jadi Bapak Ibu, biarlah kita sebagai orang percaya, Tuhan harus lebih dihormati dan ditaati, melampaui semua aturan lahiriah. Kita mengutamakan Tuhan, menaati perintahnya, dan menjalin persekutuan yang erat dengan Tuhan. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam hari ini, untuk firman Tuhan yang menguatkan kami, mengajarkan kami untuk tetap dan terus menaati perintah Tuhan. Walaupun ada di tengah-tengah kehidupan kami, ada adat istiadat, biarlah kami tetap menjalankannya dengan didasari oleh perintah Tuhan, didasari oleh firman Tuhan. Berkatilah kami semua, berkati semua jemaat-jemaat, dimanapun mereka berada dalam segala pergumulan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.